kita masuk ke dalam materi, kita mohon pertolongan kepada Tuhan agar apa yang kita pelajari nantinya kita boleh mengerti dan memahaminya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, di saat ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala tuntunan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar, berkati apa yang kami pelajari, agar semuanya itu Tuhan untuk masa depan kami. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus, itulah Tuhan penebus dosa kami yang hidup. Amin. Materi kita hari ini yaitu tema 3, benda di sekitarku. Kita sudah masuk ke dalam subtema 2, wujud benda. Kita masuk ke dalam pembelajaran 3 dan 4. Wujud benda adalah padat, cair, dan gas. Untuk dapat mengenali wujud benda, kita harus memahami sifat-sifat benda tersebut. Jika kita mengamati benda-benda sekitar yang ada di dalam rumah, banyak dan bermacam-macam benda yang ada di dalam rumah. Mulai dari benda padat, cair, dan gas. Benda padat yang ada di dalam rumah, contohnya boneka, meja, kursi, lemari, dan batu. Boleh anak-anakku lihat gambarnya ya, gambar boneka, meja, lemari, kursi, dan batu. Dan masih banyak lagi yang lain. Benda padat memiliki sifat, bentuk, dan ukuran yang selalu tetap. Selain itu, daya tarik antar molekulnya sangat kuat, sehingga benda padat memiliki volume yang tetap dan molekul yang rapat. Ketika benda padat dimasukkan ke suatu tempat, bentuknya akan tetap, tidak mengikuti bentuk wadah, berbeda dengan benda cair dan gas, yang apabila dimasukkan ke dalam sebuah wadah, maka bentuknya akan mengikuti wadah tersebut. Ciri-ciri benda padat, yang pertama itu bentuk benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindahkan. Yang kedua, ukuran benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindahkan. Yang ketiga, volumenya tetap dan massa jenisnya relatif tinggi. Kita dapat menyimpulkan bahwa benda padat tidak berubah meskipun berpindah tempat. Benda padat dapat berubah bila kita melakukan suatu tindakan, misalnya memotong atau menekan. Benda padat ada yang keras dan lunak. Contoh benda padat yang keras adalah besi dan kerikil. Boleh anak-anakku lihat gambarnya besi, ya, besi dan kerikil. Contoh benda padat yang lunak adalah plastisin. Dalam buku cetak halaman 65, Ibu Guru akan memberi contoh cara mengerjakan soal cerita. Contohnya yang pertama. Seorang atlet mengikuti lomba lari 200 meter. Ia telah berlari menempuh jarak 135 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh untuk mencapai garis finish? Jadi yang ditanyakan berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh untuk mencapai garis finish? Nah, jadi jarak yang harus ditempuh untuk mencapai garis finish adalah 65 meter. Caranya 200 meter dikurang 135 meter, hasilnya 65 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh untuk mencapai garis finish adalah 65 meter. Benda padat yang bergetar dapat menimbulkan suara. Suara yang beraturan dan berirama akan terdengar sebagai musik. Coba ketuk-ketukan 2 batang pensil. Bila kamu temukan pola ketukan beraturan, maka kamu telah membuat suara musik ritmis. Suara musik ritmis banyak digunakan untuk sebuah tarian. Suara musik ritmis juga
menjadi pengiring sebuah lagu. Lagunya anak-anakku boleh lihat di halaman 66 di dalam buku cetaknya. Boleh anak-anakku nyanyikan lagunya di rumah dengan kakak atau adik. Boleh anak-anakku lihat di sini lagunya yang ada di buku cetak di halaman 66, Gembira Berkumpul. Ayo kawan berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan, bersama-sama bernyanyi, bergembira. Tepuk tangan bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan kita semua bergembira. Lagu ini boleh anak-anakku latihan menyanyi di rumah dengan kakak atau dengan adik. Selesai berolahraga, Ardi dan teman-temannya membantu Pak Guru merapikan kembali bola basket. Bila dikerjakan seorang diri akan memerlukan waktu yang lama. Itulah manfaat bergotong royong. Semua dapat dikerjakan dengan mudah dan cepat. Bergotong royong dilakukan karena semua memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Bergotong royong akan memberikan hasil yang baik selama dilakukan untuk kegiatan yang baik pula. Contohnya di gambar, anak-anak membersihkan halaman sekolah. Berarti anak-anak bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Benda cair bentuknya cair, tidak seperti benda padat. Benda cair mudah mengalir atau berpindah tempat, terutama ke tempat yang lebih rendah. Bentuk benda cair selalu mengikuti wadahnya. Air di dalam botol bentuknya seperti botol. Air di dalam gelas bentuknya seperti gelas. Meskipun bentuknya berubah-ubah, volume dan ukuran benda cair tetap. Permukaan benda cair dimanapun selalu datar. Boleh anak-anakku lihat gambarnya. Benda cair, air, minyak, kecap, dan banyak semacamnya benda cair ya. Jadi boleh anak-anakku lihat gambarnya. Ada gambar minyak, ada gambar kecap, ada gambar air. Semua ini termasuk ke dalam benda cair. Sifat benda cair yaitu bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya, bentuk permukaan benda cair tenang dan selalu rata. Benda cair mengalir ke tempat rendah. Benda cair menekan ke segala arah. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Jika kalian ingin mengetahui sifat benda cair, boleh anak-anakku lihat buku cetaknya halaman 70, ayo beraktivitas. Boleh anak-anakku coba melakukan kegiatan tersebut di rumah. Tugas anak-anakku hari ini ada 2. Tugas yang pertama itu, anak-anakku lihat buku cetaknya halaman 69. Beri tanda centang untuk sikap yang terpuji. Ada 5 nomor. Jadi, tugas yang pertama itu anak-anakku centang ya. Ada 5 nomor. Tugas yang kedua, halaman 71, ayo berlatih. Ada 3 nomor, 1-3, menulis sifat-sifat benda cair. Ibu guru sudah jelaskan bagaimana itu sifat benda cair. Jadi tugas nomor 1 dan nomor 2 dikerjakan langsung di buku cetaknya. Selesai, boleh dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Jadi tugasnya ada 2 nomor. Yang tugas pertama di halaman 69 dan tugas kedua di halaman 71. Anak-anakku, demikian materi kita hari ini. Semoga materi yang Ibu Guru sudah jelaskan, anak-anak boleh mengerti dan memahaminya. Sebelum kita tutup materi kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur atas segala tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Kami sudah belajar, berkati apa yang kami sudah pelajari, agar pelajaran yang kami sudah pelajari itu Tuhan, boleh kami tanamkan di dalam hati dan pikiran kami untuk bekal masa depan kami. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus, itulah Tuhan penebus dosa kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Salam sehat.